kalian selalu stuck, tidak pernah merasa tenang dan bahagia, Kak Furi sarankan berusaha untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita. Kalian juga bisa mulai menyingkirkan energi-energi negatif dengan mandi di bawah sinar bulan purnama. Halo teman-temannya Furi. Ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini kita akan membahas tentang mitos mandi bulan purnama yang dipercaya bisa membuat kalian awet muda. Dari sejak zaman nenek moyang kita dahulu, jauh sebelum adanya klinik-klinik kecantikan seperti sekarang ini, mandi di saat bulan purnama dipercaya bisa membuat aura seseorang menjadi lebih awet muda dan bersinar, layaknya sinar bulan purnama. Mandi di saat purnama juga dipercaya bisa menghilangkan energi negatif ataupun pengaruh sihir seperti santet atau pelet. Ada juga beberapa praktisi supranatural yang menyarankan seseorang yang sulit mendapatkan jodoh untuk melakukan ritual mandi di 7 mata air saat malam bulan purnama tiba. Benarkah demikian? Simak penjelasannya di YouTube channel Furi Harun kali ini dan jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Nah, kalian di sini bisa melihat salah satu video saat Kak Furi melakukan mandi ataupun melukat di saat momen purnama. Jadi, selama berabad-abad lamanya, manusia telah mengakui bahwa bulan purnama memiliki pengaruh yang kuat untuk seluruh kehidupan di planet ini, mulai dari ombak laut hingga perilaku binatang serta tumbuhan. Belajar untuk hidup dalam harmoni bersama siklus bulan ternyata bisa meningkatkan kehidupan kita loh. Karena kita tak perlu lagi berenang melawan arus ombak kehidupan. Saat bulan purnama bergerak dalam tiap fasenya, secara siklus ataupun ritme, kita pun turut tenggelam dalam detak jantung bulan. Penasaran bagaimana caranya untuk memanfaatkan kekuatan dari bulan purnama? Bulan tidak hanya memancarkan cahayanya sendiri, ia merefleksikan cahaya yang ia terima dari matahari ketika bulan mengitari bumi. Bagian berbeda dari wajah bulan tersinari hingga bisa memancarkan sinar tersebut. Butuh 29,5 hari bagi bulan untuk mengitari bumi, dan fase bulan purnama terjadi ketika bulan sedang dalam poin terjauh dari matahari di orbitnya dan sedang dalam posisi di mana seluruh wajah bulan teriluminasi secara langsung. Makanya disebut dengan full moon ya. Periode waktu dari fase bulan purnama menuju bulan baru disebut sebagai fase waning, yaitu ketika bulan berbentuk menyerupai huruf C dan saat cahaya yang dipantulkannya memudar. Fase waning moon kerap dihubungkan dengan aktivitas yang mengindikasikan bergerak mundur, pudar, ataupun menahan diri. Karena di fase ini memanglah bukan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru, namun justru baik untuk berfokus pada progres yang sedang berjalan menuju sebuah tujuan. Fase bulan baru sekiranya 2 minggu setelah terjadinya bulan purnama adalah saat posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi ia tak bisa memantulkan cahaya. Lalu periode waktu dari fase bulan baru ke bulan purnama disebut sebagai fase waxing. Bulan berbentuk menyerupai huruf D dan semakin memiliki sinar yang terang. Fase waxing seringkali dihubungkan dengan aktivitas manifesting serta peningkatan. Kebanyakan astrologi mengakui bahwa bagian yang terpenting dari siklus adalah bulan baru serta bulan purnama. Kita pun punya 12 bulan purnama setiap tahun loh, dan terjadi di setiap bulan. Namun faktanya, kata month muncul dari kata kuno Jerman untuk bulan yang diadaptasi dari kata moon atau bulan. Menggunakan kekuatan bulan. Beberapa hari sebelum, selama, dan setelah bulan purnama,
merepresentasikan waktu yang baik untuk mewujudkan sesuatu, melepas energi lama, dan menyelesaikan masalah menuju konklusi. Bulan purnama bisa berperan selayaknya jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dan masa depan. Sebuah kesempatan untuk melangkah keluar masa kini dan menuntaskan masa lalu. Sebelum mengaktifasi masa depan, fase yang menjembatani masa lalu dan masa depan ini bisa membuat kita merasa emosional. Namun, kita harus meradakan perasaan kita dengan logika serta pola pikir yang rasional. Jangan tenggelam dalam menganalisa sesuatu secara berlebihan. Jadilah tegas dan ketahui apa saja yang tak bisa dikontrol dan apa yang bisa kita kendalikan. Beberapa hari sebelum, selama, dan setelah bulan purnama merepresentasikan waktu yang baik untuk mewujudkan sesuatu, melepaskan energi lama, dan menyelesaikan masalah menuju sebuah kesimpulan atau conclusion. Bulan purnama bisa berperan sangat penting. Bulan purnama juga berarti ini adalah waktunya untuk refleksi serta pemenuhan diri, mengerjakan proyek atau ambisi hingga berakhir ke tujuan, dan mengesampingkan hal yang tidak dibutuhkan lagi untuk bisa melangkah ke depan. Menambahkan aktivitas baru selama 2 minggu setelah 2 bulan purnama atau saat fase waning bukanlah langkah yang bagus, karena kamu bisa saja kesulitan dalam menyelesaikannya. Jangan pula justru membuat suatu keputusan yang besar dalam fase ini. Justru gunakan bulan baru dan fase waxing untuk menginisiasi proyek baru dan mulai mengerjakan bab baru di dalam kehidupan kamu. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan saat bulan purnama? Bulan purnama adalah waktunya untuk menuai hadiah dari semua perjuangan serta kerja keras. Jadi pastikan untuk mengakui, mengapresiasi, bahkan merayakan apa yang telah kamu capai sebulan ke belakang atau lebih dari itu, dan berikan juga shout out untuk orang lain. Buatlah fase ini sebagai waktu untuk menikmati jeda dan merayakan kesuksesan. Selama periode bulan purnama, bulan pun memiliki efek rejuvenasi dan menenangkan pada tubuh. Jika kamu tinggal di dekat lautan, danau, ataupun kolam renang, maka cobalah untuk berjalan kaki di bawah sinar bulan dan rasakan energi penyembuhan bulan yang menyinari kamu. Jika kamu bisa berenang di bawah sinar bulan, entah bagaimana caranya, maka itu akan jauh lebih baik lagi efeknya. Mandi di saat bulan purnama juga merupakan ritual rejuvenasi lain yang bisa kamu nikmati. Pertama, taruh seember air di jendela atau dibawa keluar rumah agar bulan purnama berefleksi pada airnya. Jadi kalian taruh ember beserta air di bawah sinaran bulan purnama. Biarkan air menyerap energi dari bulan selama 1 jam ataupun lebih. Lalu mandilah. Meski terasa lebih dingin daripada biasanya, namun nikmatilah air yang sudah terisi energi bulan tersebut. Mandilah sebelum tidur dan rasakan kekuatan bulan meningkatkan harmoni, well-being dalam diri kalian. Kalian akan merasa jauh lebih bahagia, tenang, dan energinya akan lebih positif. Bulan purnama juga waktu yang bagus untuk declutter, membenahi, mengorganisir, atau bahkan merombak rumah, area kerja, hingga taman. Membuang hal lama dan memberikan ruang untuk energi baru yang akan mulai mengalir ketika bulan baru datang. Jadi ada juga beberapa orang tua dahulu yang baru akan melakukan perombakan yang kecil di dalam rumah, misalnya memindahkan tatanan meja atau memindahkan kursi. Itu semua mereka lakukan pada saat bulan purnama karena mereka percaya apa yang dilakukan di saat malam bulan purnama maka akan memberikan pengaruh dan energi yang jauh lebih positif daripada sebelumnya. Setiap peristiwa alam pasti akan ada maknanya, termasuk purnama. Jadi yang Kak Furi rasakan setiap kali purnama ya terutama untuk orang-orang yang memang seringkali melakukan meditasi dan juga orang-orang penekun spiritual, itu merupakan momen di mana kita merecharge energi kita.
Makanya kalau misalnya tidak melukat di Bali, Kak Furi meluangkan waktu untuk sekedar menyiapkan air di ember ya, lalu juga dibiarkan diterangi bulan purnama cahayanya sekitar 1 sampai 2 jam, lalu mandi, dan kadang Kak Furi juga menambahkan beberapa bunga. Tujuannya adalah untuk bisa menghasilkan dan menyerap sesuatu yang positif dan menghilangkan hal-hal yang negatif. Lalu juga berdoa dan memohon jodoh, keselamatan, rezeki, itu semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Tuhan. Jadi meskipun sering mandi purnama, tetapi kalau tidak pernah sholat ataupun tidak pernah bekerja, maka tetap aja bakalan miskin. Jadi kalian jangan mengharapkan dapat rezeki jatuh dari langit karena mandi purnama tapi nggak mau berdoa dan nggak mau kerja, itu sama aja percuma ya. Lalu alam menyediakan sarana seperti pemandian 7 mata air untuk membantu manusia yang mau berdoa dan berusaha untuk membersihkan diri. Seperti halnya badan apabila sakit maka diharuskan untuk meminum obat. Jadi pemandian 7 mata air ini bisa dilakukan di momen-momen purnama dengan energi yang 3 kali lipat jauh lebih bagus dibandingkan di momen bulan yang biasa. Jadi untuk apa saja sih pemandian 7 mata air ini? Biasanya orang yang berdoa kepada Tuhan secara khusyuk ya, dan juga berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan ibadah dan bekerja lebih baik, dipercaya akan bisa memperoleh rezeki yang jauh lebih baik dari sebelumnya, serta bisa menghilangkan energi-energi yang negatif. Lalu ada juga pancaran hati yang merupakan hal yang penting ya. Hati yang dipenuhi dengan sifat iri, dengki, kebencian, dan amarah akan membuat aura seseorang menjadi negatif ataupun gelap. Jadi di saat ini misalnya kalian sedang membenci, sedang marah terhadap orang lain atau terhadap kehidupan, sehingga apapun yang kalian lakukan tidak pernah menemukan keberhasilan, kalian selalu stuck, tidak pernah merasa tenang dan bahagia, Kak Furi sarankan selain dari membuang semua penyakit hati itu, berusaha untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain yang mungkin pernah menyakiti kita, kalian juga bisa mulai menyingkirkan energi negatif dengan mandi di bawah sinar bulan purnama. Lalu hendaknya kita berusaha dan belajar menjadi orang yang lebih baik. Karena mandi purnama yang dipercaya boleh melakukannya, yang tidak percaya pun ya dikembalikan lagi kepada kalian masing-masing. Jadi bukan berarti yang mandi itu lebih baik daripada yang enggak mandi. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kalian pernah mandi di bulan purnama dan apa yang kalian rasakan? Ya, mungkin kalian pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis. Kalau Kak Furi secara pribadi pernah langsung bersentuhan dan bertemu dengan orang, teman ataupun klien ya, yang setelah mandi purnama, alhamdulillah dia menjadi lebih takut kepada Tuhan. Yang tadinya males-malesan ibadah, yang tadinya males-malesan berdoa, setelah dia merasakan bahwa auranya dan energi pada saat mandi bulan purnama itu, dia menjadi lebih tenang, lebih bahagia, akhirnya dia belajar untuk bersikap lebih baik lagi, dan 3 bulan kemudian alhamdulillah mendapatkan jodoh. Lalu ada juga ya yang setelah mandi bulan purnama, kalau sebelumnya setiap melamar pekerjaan ke tempat A, B, C, D selalu ditolak. Nah setelah rajin mandi di 7 mata air, rajin purnama dan rajin bersedekah sesuai dengan kemampuan ya, akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi ada banyak dampak positifnya apabila memang kita mau memulai sesuatu dengan tujuan dan niatan yang baik. Tapi kalau misalnya kalian mandi purnama untuk memperoleh kekuatan-kekuatan mistis, untuk mencelakakan orang lain, untuk membalaskan dendam, atau ingin menyalurkan amarah, maka yang akan kalian serap adalah energi negatif dan itu akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Jadi harus hati-hati, nanti bukannya orang lain yang celaka, malah diri kita sendiri yang akhirnya menjadi celaka dan selalu apes ya.
Apakah kalian percaya dengan ritual mandi purnama atau mungkin tidak percaya sama sekali? Kalian bisa share komentar ataupun pengalaman kalian di sini ya. Dan Kak Furi memohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kalau Kak Furi secara pribadi merasa bahagia, tenang, dan aura juga jauh lebih muda, lebih bersinar ya setelah rajin melakukan ritual mandi bulan purnama. Oke, see you on the next episode. Bye-bye.